Merajut biasanya hanya menggunakan selai benang yang digunakan untuk membuat kain ataupun pakaian. Gak cuma pakaian, sekarang ada tas kaboki loh yang dibuat dengan cara merajut. Nah, kalau yang ini alat pelapis interior mobil yang terbuat dari limbah kain, teman. Fungsinya untuk peredam suara. Saksikan pembuatannya sesaat lagi. Wih, cantik-cantik banget kan tasnya. Biar makin gaya, jangan lupa kenakan tas rajut cantik ini ya. Kerajinan unik yang satu ini memang banyak sekali penggemarnya, terutama kaum hawa. Dalam dunia fashion, rajutan dibuat dalam beraneka macam perlengkapan wanita. Salah satunya adalah tas. Nah, tas rajut asli buatan Indonesia ini ternyata banyak dilirik oleh pasar asing loh. Bukan hanya bentuknya saja yang cantik, kualitasnya juga oke punya. Salah satu pabrik pembuatannya ada di daerah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Iya, asik, yeay, wih. Wilatialah, ngapain sampean ngikutin saya? Dah, kepedean banget ya. Ayah kesini mau diajakin pergi sama si Unyil. Nah, Unyil itu ngajakin saya, bukan sampean. Wah, Pak Raden, Poipe sudah ngumpul nih. Tuh dia si Unyil. Ya udah, ayo kita kemon. Yang diajak pergi kan cuma po doang ya, Nyil. Nih aki-aki ngapain sih ngikutin? Sembarangan. Nah, Unyil itu ngajak saya. Enak aja. Unyil ngajak ayah doang, Pak Raden. Nggak bisa, saya. Loh. Aduh, sudah. Ya udah, Unyil mengajak dua-duanya kok. Rajut atau merajut merupakan salah satu metode pembuatan bahan dan juga perlengkapan busana. Biasanya hanya menggunakan selai benang saja dengan cara merangkainya. Seiring berkembangnya zaman, dengan adanya mesin rajut modern, berbagai pola merajut dapat dengan mudah dikerjakan, sehingga menjadi komoditas industri yang diproduksi secara massal. Namun revolusi industri yang terjadi di Inggris mengakibatkan para perajut handmade tersisih, sehingga hanya menjadi kegiatan rumahan saja. Tenang, walaupun produksi tas rajut ini dalam skala pabrikan, namun proses perajutannya tidak menggunakan mesin alias handmade loh. Dengan bantuan pengrajin rumahan yang dapat dikerjakan di rumah masing-masing. Salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Wah, hebat! Oh iya, dalam merajut, benang yang digunakan ada berbagai jenis, tergantung produk yang akan dibuat. Biasanya, dalam pembuatan tas menggunakan jenis benang polipropilen, karena lebih kuat dibandingkan benang katun, namun tidak terlalu kaku. Selain itu, tidak mudah luntur, tidak berserabut, dan warnanya tidak terlalu mengkilap. Nah, untuk membuat tas rajut membutuhkan waktu 1-3 hari lamanya loh, tergantung dari tingkat kesulitan pembuatan motif dan modelnya. Quality control atau pengecekan juga dilakukan untuk memastikan hasil rajutan sesuai standar. Mulai dari penyeragaman ukuran hingga pembersihan sisa benang. Dan agar terlihat lebih kokoh, tempelkan bahan sifon atau vinilix pada bagian alas dan sisi tasnya ya. Hujan, gerimis aja. Ikan teri diasinin. Jangan menangis aja. Yang pergi jangan ditangisin. Asik. Poipe, seru banget ya ini. Lah, iya, Nyil. Kalau ngerajut paling enak kan sambil nyanyi. Kalau gitu, Unyil boleh request lagu nggak, Po? Boleh. Kirim salam sekalian juga boleh, Nyil. Pan menurut Empo mah 11-12 nih sama radio. Poipe bisa aja nih. Loh, Po, itu apaan? Kok ngebul sih? Waduh, bolong datas Empo. Unyil sih, ngajakin ngobrol aja. Kok jadi Unyil sih yang disalahin? Amsyong deh nih. Biar makin cantik lagi, beri kain pelapis pada bagian dalam tas rajut. Dengan menggunakan jenis kain taffeta yang memiliki serat kain licin, sehingga tidak akan cepat kusut dan pastinya anti air.
Saat ini merajut merupakan kegiatan atau hobi yang istimewa. Karena bukan hanya nenek-nenek saja yang dapat melakukannya. Wanita muda atau bahkan laki-laki juga bisa loh. Dulunya di Timur Tengah, kegiatan merajut dilakukan oleh para pria untuk merajut permadani yang akan dijual ke para saudagar. Sehingga teknik merajut menyebar ke negara-negara Eropa. Sedangkan sejarah singkat merajut di Indonesia sendiri diperkenalkan pertama kali oleh penjajah Belanda. Nah, lanjut lagi ya. Pengecekan kembali dilakukan pada tas rajut yang sudah jadi. Tas rajut buatan dalam negeri ini gak kalah loh dengan merek terkenal buatan luar. Kualitas dan modelnya yang trendy boleh diadu. Harga yang dibanderol pada tas rajut ini pun beraneka ragam, mulai dari Rp80.000 hingga Rp500.000. Oh iya, pabrik tas rajut ini juga dibuka untuk umum loh. Selain kita bisa membeli langsung aneka produknya, kita juga diperbolehkan melihat langsung proses pembuatannya. Keren kan? Yang mana ya yang cocok buat Aye? Nah, yang ini cocok nih sama Aye nih. Sosialita bingit. Sampean itu ndak pantas pakai tas bagus kayak gini. Pantesnya pakai kantong kresek. Bujuk dah. Sampean itu udah berumur, ya ndak cocok pakai yang model beginian. Waduh, bikin ubun-ubun Aye mendidih aja nih. Rasain nih. Biar tahu rasa. Lihatlah, aduh, tolong. Biarin, biar tahu rasa. Mangkengnya kalau ngomong jangan sembarangan. Gulung dan gulung. Wah, besar kan gulungannya? Ada yang tahu ini apa? Ini alat pelapis interior mobil yang terbuat dari limbah loh. Ayo, baris yang rapi ya. Meski terbuat dari limbah, pelapis ini ternyata bisa jadi peredam suara yang bermanfaat loh. Naik ke puncak gunung. Nah, tuh seperti Siva, Azriel dan Rasya. Kiri kanan, kulihat saja. Meskipun nyanyinya nyaring banget di dalam mobil, tapi nggak terdengar sampai luar loh. Untuk meredam suara di dalam mobil, perlu menggunakan kain velg atau kain pelapis. Tahu nggak dibuatnya dari apa? Kemon, Unyil kasih tahu deh. Aduh, ini badan Pak Oga kok gatel-gatel begini sih? Ini pasti gara-gara baju Pak Oga nih udah kotor. Jemur aja dulu deh. Pak Oga mandi dulu. Nah, limbah kainnya sudah banyak nih. Tapi perlu ditambah lagi, Sro. Nyil, itu ada baju, Nyil. Oh iya. Ih, bajunya kumel kotor banget nih. Pasti sudah dibuang nih sama yang punya. Kita ambil lu, Sro. Iya, Nyil. Udah jelek gitu. Yuk. Enak, udah mandi. Waduh, mana baju Pak Oga? Waduh, mana baju satu-satunya lagi? Kain velg atau pelapis ini terbuat dari limbah kain. Jadi, kain-kain yang sudah nggak terpakai ternyata bisa dimanfaatkan kembali ya. Unyil sih taunya selama ini kain perca hanya bisa dimanfaatkan menjadi tas atau bahan kerajinan tangan saja. Nah, kain-kain ini harus masuk ke dalam mesin kerding ini. Mesin ini akan menyerut kain menjadi serat benang yang sangat halus. Seperti ini. Lanjut ke tahap berikutnya yuk. Ada 3 bahan utama untuk membuat kain velg. Selain serat benang, ada juga loh melt atau bahan pengikat.
Dan satu lagi serat benang dari sisa pembuatan kain pelapis. Timbang dulu masing-masing bahan. Melewati ban berjalan dan masuk ke mesin pencampuran. Setelah tercampur rata, sekarang bahan masuk ke dalam mesin kerding atau mesin pengikat. Pada mesin kerding, bahan akan semakin terikat, sehingga mudah untuk membentuk lapisan kainnya. Nah, sekarang melewati mesin air layer. Atur ketebalan kain pelapis di mesin ini nih. Ketebalannya mulai dari 5 sampai 20 mm. Baru deh masuk ke tahap pemanasan di mesin oven. Kira-kira suhunya mencapai 180 derajat Celcius loh. Selanjutnya masuk ke mesin cooling roll atau pendingin. Dalam tabung ini terdapat aliran air dingin loh. Kain pelapis sudah jadi, tinggal gunting dengan mesin. Satu gulungan kain pelapis ini panjangnya 25 meter. Setiap gulungan mampu selesai hanya dalam waktu 3 menit saja loh. Wih, canggih deh. Aduh Nyil, kaki Usro, capek nih keliling pabrik. Aduh, Usro, gitu aja kok capek sih. Ah, ya udah deh, istirahat aja dulu. Kita tiduran di atas kain felt aja yuk. Kan empuk tuh. Asik, ayo Nyil. Wah, pantas. Kain felt ini bisa dipakai juga untuk isi kasur pengganti busa, Usro. Oh gitu ya Nyil. Iya. Aduh. Tolong wah, aduh Nyil. Oke, lanjut ke tahap trimming atau potong sesuai ukuran yang diinginkan. Ada cetakan dengan tambahan pisau tajam pada mesin. Jadi, tinggal tekan saja kain felt. Nah, langsung terpotong deh. Bentuk-bentuk kain felt atau kain pelapis ini akan dipasang pada beberapa bagian mobil. Fungsinya tentu saja untuk meredam suara. Kain felt juga bisa untuk lapisan karpet mobil nih. Cukup gabungkan karpet mobil dan kain felt dengan lem khusus. Kain felt pada karpet juga berfungsi untuk meredam suara pada bagian bawah mobil. Sekarang kita lihat pemasangan kain felt atau kain pelapis pada mobil yuk. Pasang kain felt pada bagian pintu mobil. Ini berfungsi untuk meredam suara dari luar. Jadi, dalam satu mobil, kain pelapis dipasang di atap, gunanya untuk meredam suara hujan, lalu kap mobil untuk meredam suara mesin mobil, dan pada pintu untuk meredam suara luar. Terakhir pada jok dan karpet mobil. Tahu nggak, Sro? Kain pelapis ini juga bisa meredam suara di studio musik loh. Wah, cocok Nyil. Ayo kita ambil yang banyak. Kita pasang di studio musik band The Kill. Jadi, kita bisa latihan nyanyi kenceng-kenceng deh. Oke Nyil, siap-siap deh. Tas menjadi salah satu benda yang membuat penampilan kita makin gaya. Seperti tas yang dipakai Kak Revinda dan Kak Emil. Wah, keren kan? Kalian pasti kaget deh kalau Unyil kasih tahu tasnya terbuat dari apa. Iya, tas-tas keren ini terbuat dari kantong semen loh. Selain tas, ada dompet, sepatu, dan ikat pinggang. Semuanya terbuat dari kantong semen. Istilahnya eco fashion. Yap, fashion yang menciptakan lingkungan menjadi lebih sehat. Memanfaatkan sampah menjadi produk fashion. Wah, keren banget. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Let's go, kita ke Surabaya. Dah, Surabaya panas bener ya. Aepan mau jalan-jalan keliling mall. Aduh, gawat. Unyil sudah ditungguin teman-teman nih. Kantong semennya berat juga. Aduh. Aduh. Apa-apa nih, nabrak-nabrak empok. Dah Nyil, ngapain sih bawa kantong semen? Abis bangun rumah ya Nyil? Maaf Pok. Ini tas semen, mau dibuat tas.
tas kantong semen lebih bagus, Po, daripada tasnya Poipe itu. Empo jadi penasaran. Ya udah dah, Empo ikut Unyil aja ya. Ya udah, ayo. Ide pembuatan produk berbahan kantong semen ini berasal dari dua bersaudara, Kak Fania dan Kak Agnes Santoso. Mereka berdua ingin menciptakan produk fashion yang ramah lingkungan. Teman-teman Unyil, Saif dan Rafli sudah kumpul nih sama ibu-ibu. Iya, Kak Fania dan Kak Agnes memang mengajak ibu-ibu di sekitar rumahnya untuk mengolah kantong semen. Awali dengan menggunting kantong semennya, biar rapi. Oh iya, kantong semen dipilih karena kuat, daya tahan bagus, dan setelah diproses bisa seperti kulit. Ayo Saif, bantu Ibu Nurul bersihkan kantong semennya. Untuk mendapatkan kantong semen, Kak Fania bekerja sama dengan kontraktor di sekitar Surabaya. Loh, kok dipelintir-pelintir sih? Oh, ternyata ini satu cara untuk memberikan motif saat pewarnaan nantinya. Pewarnaan kantong semen menggunakan bahan alami loh. Salah satunya menggunakan kembang sepatu. Yap, kembang sepatu ini akan memberikan warna merah yang alami loh. Rebus kembang sepatu dengan air selama 1 jam. Setelah 1 jam, masukkan gulungan kantong semen ke dalam rebusan kembang sepatu. Perebusan kantong semen ini butuh waktu sekitar 10 menit. Setelah pemberian warna, celup kantong semen ke dalam air dingin. Ini agar mudah dilepas ikatan karetnya. Sip deh. Tuh lihat, hasil pelintir dan gulungan kantong semen bisa memberikan motif yang unik kan? Lanjut, jemur kantong semen sampai kering. Nah, biar nggak kusut, kantong semennya perlu kita setrika nih. Si Unyil bukannya bantuin ngejemur, malah ngilang tuh bocah. Kayak jemur baju aja nih. Dikeprek-keprek biar tiris airnya. Aduh. Ih, Poipe, hati-hati dong. Unyil mau ambil kantong semen yang kering, Po. Muncul juga no bocah. Yang entu tuh udah kering. Bogi buruan, biar cepet jadi tasnya. Iya, Po. Ketiga teman Unyil sudah kumpul nih. Kak Fania akan mengajari mereka membuat dompet dari kantong semen. Teman-teman di rumah juga bisa membuatnya nih. Oke deh, pertama oleskan lem pada kantong semen. Ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran dompet yang diinginkan. Lalu tempelkan karton di atas kantong semen. Oh iya, tahun 2011 saat memulai mengolah limbah menjadi produk fashion, Kak Fania baru berumur 19 tahun. Wih, keren kan? Nah, sekarang rekatkan kain sebagai pelapis dalamnya. Untuk bagian samping, pasang kantong semen yang dibentuk seperti kipas. Gampang kan? Oh iya, olesi juga bahan pelapis khusus agar dompet dan tas semakin mengkilap dan tahan air. Mantap!
Produk Eco Fashion ini tidak hanya menggunakan bahan kantong semen saja. Beberapa juga memadukan dengan bahan kulit. Harga tas kantong semen berkisar dari 200 sampai 400 ribu. Sementara harga dompet sekitar 100 ribu. Ayo, siapa yang tertarik? Kalau begini Pan, ayah jadi makin pede ke mallnya. Udah Mpo Ipe cantik, pinter gaya, ditambah lagi pakai produk ramah lingkungan. Iya deh. Kalau gitu, Unyil ikut dong ke mall, Po. Aduh, jangan ikut Daniel. Mpo mau jalan-jalan sendiri. Po Ipe nih, giliran sudah dapat tasnya aja, ninggalin Unyil. Bicara tentang masakan Jepang, gak lengkap deh kalau nggak ngebahas soal mie. Ada berbagai macam jenis olahan mie di Jepang. Dan yang terkenal adalah mie jenis soba, udon, dan ramen. Bagaimana cara membuat dan menghidangkannya secara tradisional Jepang? Saksikan liputannya di laptop si Unyil keliling dunia. Hari Kamis, 19 November 2015, jam 12.35 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7.